Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, kali ini pembelajaran melalui daring karena keadaan masih belum memungkinkan untuk kita bertatap muka. Izinkan Pak Guru bertanya sebelum melanjutkan pembelajaran kita kali ini. Pengalaman apa yang pernah kalian pelajari di sekolah? Iya, ada yang belajar musik, ada yang belajar seni rupa, ada yang belajar menari, ada yang belajar bermain teater. Sangat beragam. Nah, untuk itu anak-anakku, pada pembelajaran pertama kali ini kita akan membuka kembali wawasan kita tentang apa itu seni dengan judul topik wawasan seni. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah kalian nanti berakhir pembelajaran ini, diharapkan dapat menjelaskan apa itu pengertian seni. Yang kedua, dapat menjelaskan unsur-unsur utama dalam setiap cabang seni. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi ragam seni dalam setiap cabang yang berkembang di daerahmu. Nah, dan yang keempat, dapat mempresentasikan hasil identifikasi jenis seni yang berkembang di daerahmu. Nah, anak-anakku, sebelum kita lanjutkan, agar kita punya gambaran, kalian semua punya gambaran tentang pembahasan materi pada saat ini, mari kita simak bersama-sama tayangan berikut ini. Daripada membakar masjid, daripada membakar gereja, lebih baik kita bakar. Sekarang para binatang itu sedang berkumpul. Minum air datang berulang. Semoga saja mereka yang beragam itu tetap akur. Cabang seni rupa, bagian dari produksi cabang seni rupa. Nah, anak-anakku, itu pembuka kita. Selanjutnya kita simak seni itu apa, ya. Ada yang bisa jawab? Nah, mari kita simak uraian dari tokoh-tokoh berikut ini. Yang pertama, Djokananta. Ia mengatakan bahwa seni adalah suatu yang menghasilkan kesenangan, yang mengandung unsur-unsur transendental dan spiritual. Aristoteles mengatakan bahwa seni adalah kemampuan membuat sesuatu untuk mencapai tujuan yang rasional. Sedangkan Leo Tolstoy mengatakan bahwa kegiatan sadar manusia dengan perantara tanda-tanda lahiriah untuk menyampaikan apa yang dihayati kepada orang lain. Sedangkan Ki Hajar Dewantara
Kalian tahu siapa Ki Hajar Dewantara? Iya, Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia. Ia mengatakan bahwa seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya yang bersifat indah, sehingga mampu menggerakkan jiwa dan perasaan manusia lain yang menikmatinya. Yang terakhir adalah Ahdiyat Kartamiharja yang mengatakan bahwa seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksikan realita dalam suatu karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohani penikmatnya. Nah, itulah beberapa definisi dari tokoh-tokoh baik filosofi, pendidikan maupun tokoh-tokoh yang lain tentang apa itu seni. Selanjutnya anak-anakku, kita simak fungsi dan kedudukan seni dalam masyarakat. Untuk apa sih keberadaan seni bagi umat manusia atau bagi masyarakat? Kita bedakan masyarakat itu menjadi dua, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Bagi masyarakat tradisional, seni memiliki fungsi atau kedudukan sebagai media untuk pemujaan, sarana untuk melakukan peribadatan, melakukan pemujaan kepada Sang Yang Widi atau Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sebagai tuntunan, di mana ada filosofi-filosofi tertentu yang dianut oleh masyarakat yang bisa dijadikan sebagai pandangan hidup atau tuntunan bagi umat manusia antara memilahkan yang hak maupun yang batil. Kemudian yang ketiga sebagai tontonan, yaitu sebagai media hiburan untuk kesenangan. Sedangkan masyarakat modern membedakan fungsi dan kedudukan itu menjadi beberapa hal. Antara lain yang utama adalah sebagai media ekspresi untuk mengungkapkan gagasan yang dia rasakan. Yang berikutnya membantu dalam upaya pendidikan. Kemudian yang ketiga sarana industri, ya, ini nanti berkaitan dengan fungsi yang berikut ini, yaitu komersial, ya, bagaimana mendatangkan PT kalau orang Bima bilang, kalau orang Jawa duit, nah, uang. Sedangkan yang berikutnya adalah terapi. Ini khusus bagi mereka-mereka penyandang kekurangan, ya, disabilitas, ya, misalnya anak-anak yang terlambat dalam tumbuh kembang, maka kemudian ini difungsikan sebagai terapi. Nah, selanjutnya kita akan lihat cabang-cabang seni. Sebagaimana yang tadi sudah saya ungkapkan di depan, ya, sewaktu SMP kalian ada yang belajar musik, ada yang belajar tari, ada yang belajar seni rupa, ada yang belajar seni teater. Nah, kita lihat globalnya. Apa itu seni musik? Ya, kita melihat pada seni musik itu ada beberapa ragam. Ada kategori tradisional, ada modern. Ya, kemudian dalam penampilannya, ya, kalau tadi kalian simak di pertunjukan di depan tadi, ada yang berbentuk vokal, ada yang sifatnya instrumen atau permainan alat musik, ada yang kombinasi atau gabungan antara vokal dan instrumental. Kalian tahu, kalau di daerahmu yang merupakan kesenian musik, gabungan antara instrumental dan vokal, ayo apa? Nah, betul, ciloka. Iya, ciloka. Di sana ada penyanyinya, atau vokalisnya, ada permainan, permainan alat musik atau instrumen, ya. Nah, ada contoh-contoh lainnya banyak. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut pada materi berikutnya. Lalu unsur-unsur dasarnya. Unsur dasar itu adalah pitch, tinggi, rendah, ya. Kemudian dinamik, ya. Ada cepat, ya, termasuk tempo, ya, tempo cepat, tempo lambat, ada semakin keras, ada semakin lembut, ya, ada pianissimo dan sebagainya. Kemudian warna suara atau timbre, ya, ada suara laki-laki, ada suara perempuan, ya, ada suara anak-anak, ada suara tinggi laki-laki dan sebagainya. Selanjutnya adalah ritme atau irama. Nah, itu ketukan itu adalah ritme. Kemudian rangkaian dari nada-nada
dengan nilai-nilai ketukan tertentu, itulah melodi, ya, melodi. Jadi ada solmisasinya, tetapi solmisasi itu tidak hanya sekedar bunyi not saja, tetapi ada seberapa panjang ketukan dan sebagainya. Itu rangkaian melodi. Nah, selanjutnya ketika semua unsur itu memadu, ya, nah, terbentuklah sebuah harmoni. Itulah unsur-unsur musik. Selanjutnya kita akan lihat tentang tari. Ragam tari terdiri atas tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok, kemudian ada tari kerakyatan, ada tari klasik, dan yang terakhir tari kreasi baru. Apa itu tari tunggal? Tentu penyajiannya hanya satu orang. Berpasangan maka 2 orang. Kelompok maka lebih dari itu. Kerakyatan ini biasanya berkaitan dengan budaya-budaya lokal atau budaya-budaya masyarakat di pedesaan atau di komunitas-komunitas tertentu, ya. Kemudian klasik ini biasanya orientasinya kepada kerajaan, sedangkan kreasi baru ini adalah produk dari gagasan-gagasan baru yang ditimbulkan oleh para seniman. Unsur utama dalam tari itu adalah gerak. Gerak ini. Nah, dalam gerak itu ada tenaga atau energi, ya. Nah, kemudian di dalam gerak itu ada wilayah. Nah, wilayah itu yang disebut dengan ruang. Sedangkan rentan berapa lama gerak itu dilakukan itu adalah unsur waktu. Kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu cabang seni rupa. Kita mengenal dalam ekspresi seni rupa itu dalam kedua ragam atau 2 jenis, murni dan terapan. Ya, istilahnya murni dan terapan, bukan murni dan palsu, tetapi murni dan terapan. Seni murni ini berkaitan dengan ekspresi yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan lain. Karya seni itu semata-mata hanya sebagai ungkapan perasaan, ya, ekspresi jiwa. Sedangkan seni terapan, ya, seni terapan ini berkaitan dengan kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ya, kerajinan itu masuk dalam seni terapan. Kenapa? Karena bentuk maupun kegunaannya itu selalu berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup manusia. Unsur utama di dalam seni rupa itu ada garis, warna, tekstur, ruang, bidang, bentuk, dan gelap terang. Lalu prinsip dalam seni rupa menyangkut kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, dan keselarasan. Nah, cabang yang terakhir adalah cabang seni teater. Dalam seni teater kita kenal ada 3 ragam, yaitu tragedi, komedi, dan kombinasi antara tragedi dan komedi. Tragedi ini biasanya menyangkut dari akhir perjalanan kehidupan sang tokoh yang menyedihkan atau syahdu. Komedi ini biasanya endingnya adalah membuat kita riang atau gembira. Nah, sedangkan tragedi komedi maka ada unsur kegembiraannya, tapi juga ada unsur yang menyedihkan. Dalam perkembangannya, seni teater dibedakan menjadi 3, yaitu seni tradisional yang berangkat dari komunitas masyarakat tradisi, kemudian bangsawan, ya, ini untuk teater-teater kerajaan, kemudian teater baru yang berangkat dari kegelisahan masyarakat atau seniman. Unsur utama dalam teater itu adalah naskah, pelaku, pentas, sutradara, pakaian atau kostum, dan properti atau perlengkapan. Nah, itulah anak-anakku cabang-cabang seni yang biasa dikembangkan di sekolah ataupun di masyarakat. Nah, selanjutnya anak-anakku, kalian akan mengerjakan tugas ini. Sebagai bentuk evaluasi, lakukan identifikasi terhadap beragam kesenian yang berkembang di daerahmu.
dengan mengisi format berikut ini. Berikut ini format yang harus kalian isi. Di sini ada jenis-jenis kesenian, di sini ada nama sanggar, dan di sini ada perkembangan. Pada jenis kesenian kalian isi dengan nama kesenian yang berkembang di daerahmu. Misalnya di daerahmu ada kelompok rudat misalnya, maka tulislah di sini rudat. Nah, nama sanggarnya apa? Biasanya ada identitas sanggar yang mengembangkan itu. Misalnya Pelangi Nusantara misalnya. Nah, lalu kalian lihat, amati perkembangan kesenian itu di dalammu seperti apa. Ini akan terlihat apakah anggotanya banyak, apakah masih sering latihan, atau Senin Kemis. Nah, ini kalian tuliskan di sini, ya. Nah, maksudnya apa? Nanti ini akan menjadi bahan kita semua, bahan renungan kita semua tentang apa yang harus dilakukan. Kalau kesenian itu sudah mau punah, maka apa yang harus dilakukan? Peran kita harus bagaimana? Sudah jelas dengan tugasnya? Baik. Kalau sudah jelas, maka selamat bekerja. Pesan Pak Guru pada masa Covid ini, jangan lupa gunakan protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker apabila keluar dari rumah. Jaga jarak, jangan berkerumun. Cuci tangan dengan sabun, dan senantiasa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungannya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.